Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang update technical analysis ya, seputaran Bitcoin. Dan kalau kalian perhatikan, harganya di minggu-minggu ini sedang menurun dan ada pergerakan yang sedikit menarik ya, jadi cukup membingungkan. Dan sebelum masuk ke kontennya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel ini, Sisi Lain Pekerja. Kemudian di share juga ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jadi gua di minggu kemarin, nggak minggu kemarin lah, 5 hari yang lalu, video 5 hari yang lalu membahas tentang resiko trading di futures ya. Jadi teman-teman bisa tonton juga. Jadi kalau sebelum teman-teman terjun di dunia trading futures, silakan bisa ditonton juga ya ini. Jadi apa sih resikonya dan keuntungannya apa aja? Teman-teman silakan tonton di video ini karena gue bagi sedikit pengalaman tentang gue yang baru di futures market sekitar 1 bulan lah kurang lebih. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke chartnya, kita lihat dulu CoinGecko ya. Kita lihat sekilas. Harga per hari ini adalah 564 juta kalau dirupiahkan. Dan kalau kita lihat market cap-nya adalah market cap global cryptocurrency ya, turun sekitar 0,9% di perubahan 24 jam yang ke belakang ya, 24 jam yang lalu. Kemudian kalau kita lihat market cap dominance Bitcoin-nya tuh 38,94. Itu sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, 38, 39 tuh nggak terlalu tinggi. Biasanya kalau udah 40 itu biasanya altcoin juga udah ketekan banget gitu. Jadi kalau 38 ya ini mengikuti alurnya Bitcoin lah. Kalau dia turun, altcoin turun, begitupun Bitcoinnya naik, dia naik. Jadi sebenarnya untuk market cap dominance-nya sendiri nggak terlalu tinggi ya gua rasa. Tapi yang cukup berubah hampir 1% ini adalah market cap total cryptocurrency. Kita masuk ke chart Bitcoin. Jadi di beberapa minggu yang lalu gue bahas nih ya, di 3 minggu yang lalu gue mengatakan di sini harganya masih mungkin naik, tetapi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan sekitar 3 minggu yang lalu ya. Sekarang tanggal 25 April, kemungkinan di belasan April lah. Nah, di sekitar sini memang dia naik, tapi dia ketahan di area 48.000 dolar ya. Jadi high-nya tuh di sini sekitar 47.400 dan setelah itu belum menyentuh di area situ lagi. Jadi setelah itu penurunan cukup signifikan yang kalau kita ukur penurunannya sampai hari ini tuh sekitar ya 18%, kurang lebih itu cukup signifikan ya. Sekitar 15 sampai 18%. Dan kalau kita lihat ini cukup menarik kalau teman-teman lihat candlenya. Closing hari ini kita masuk ke time frame 1 hari dulu ya. Di closing hari ini tuh menunjukkan dia tuh tadinya gua rasa dia bakal bullish engulfing gitu ya. Dia close di 39.900, ternyata enggak ya. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh kayak doji ya kalau patternnya. Doji pattern. Doji candle ya maksudnya mungkin. Nah, doji. Kalau teman-teman lihat ini benar-benar di tengah ya. Nah, di sini kan ada candlestick ya. Kalau doji itu biasanya kemungkinannya trennya bisa jadi reversal, bisa jadi enggak gitu. Tapi kalau misalkan dia ada di atas biasanya reversal. Begitupun kalau di bawah dia biasanya reversal ya. Tapi kalau kita lihat setelah close candle hari ini ternyata dia penurunannya terbalik gitu, atau reversalnya belum menunjukkan performa karena masih 24 menit ya, malah dia turun. Kalau teman-teman lihat nih turun cukup dalam ya turunnya, gua rasa ini begitu dia open candle kemudian dia turun nih sampai sekarang, sampai detik ini belum mengalami kenaikan. Yang mana turunnya 38.800 dari closing di kemarinnya itu 39.450. Yang mana kenaikan penurunannya ini cukup signifikan ya. Altcoin langsung pada merah semua kalau teman-teman lihat ya.
Nah, kita masuk ke time frame yang lebih kecil yaitu 4 jam. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini sideway-nya lagi gila-gilaan ya kalau teman-teman lihat nih. Di sini. Dari tanggal 22 April jadi 3 hari nih di situ-situ aja gitu. Nggak naik dan nggak turun, dan ini dia lagi ngetes ke area support bawahnya ya. Jadi ada support kemudian di bawahnya per hari ini. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil lagi. Nah, di sepanjang 3 hari ke belakang dia nggak pernah penurunannya sampai sini gitu, sampai 38.000, sekitar 38.000 lah. Nah, sekarang dia lagi coba ngehit bagian bawahnya, apakah dia tembus atau enggak. Yang pasti kita yang paling perlu diperhatikan adalah level ini ya, 39.800 dan 38.900 di sekitaran segitu. Yang mana kalau nih teman-teman harus perhatikan ini ya. Kalau dia close di bawah ini, support yang gua gambarkan ini di sekitar 38.900, kalau dia bisa close hari ini atau besok ya, di jam 7 besok, candlenya di bawah ini, kemungkinan dia bakal ngelanjutin penurunan ke area bawahnya lagi gitu. Yang mana support terakhir terkuat tuh adanya di ini ya teman-teman, perhatikan. Support terkuat berikutnya maksudnya ada di 38.000 dan 37.000. Yang mana itu sebenarnya penurunan kalau kita lihat itu yang cukup wajar ya. Wajar yang gue maksud adalah untuk kembali dia pullback ke level berikutnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan di sini dia pernah ngehit di level segitu nih di tanggal 21 Februari sampai 24 Februari. Kemudian pernah juga dia nggak retest di tanggal berapa? Tanggal 3 Februari ya. Jadi dia naik dari tanggal 21 Januari, kemudian retest dulu ke tanggal 2 dan 3 Februari. Kemudian dia lanjutin ke atas lagi. Dan di sini ada resist, turun lagi, resist lagi, ngehit lagi, turun lagi, resist lagi, baru dia tembus di sini. Dan sekarang lagi ngetes di area support ini minor lah ya. Support minornya di 39.000 dan 38.200-an lah ya. 38.900 sorry. Di sekitar segini. Yang perlu diperhatikan sekali lagi, kalau dia bisa close di bawah level ini, di bawah 38.900-an, kemungkinan dia bakal next targetnya ke sini ya. Oke, kalau teman-teman lihat candle ini ke level ini maksud gua. Level terakhirnya support yang cukup kuat karena di sini supportnya 1 2 3 4 kali di hit. Jadi kemungkinan mantulnya di sini. Tapi kalau misalkan dia nggak close di situ, yang mana dia masih muter-muter di sini, gua rasa bisa langsung balik lagi gitu. Balik lagi setidaknya ngetes ke level 0,5 di 41.000 lagi. Jadi beberapa hari itu muter sini. Dan kalau futures itu disikat-sikatin abis ya. Short kena, long kena gitu. Jadi di atas kena, di bawah kena gitu. Banyak yang close position, banyak yang rugi juga di situ. Jadi teman-teman buat yang future hati-hati. Kalau untuk spot sebenarnya ini harga yang udah cukup murah ya, gua rasa $38.000. Teman-teman udah bisa dollar cost averaging ya. Jadi kalau teman-teman masuk di time frame daily, buat yang long term Bitcoin sebenarnya ini udah cukup murah ya. Jadi teman-teman beli aja. Sebenarnya kalau yang DCA dollar cost averaging ini nggak ada masalah. Kemudian kalau kita lihat di time frame 1 jam, kalau teman-teman lihat teman-teman buat yang scalping beberapa menit ya, mungkin masuknya di 30 menit atau 15 menit time frame-nya, hati-hati banget sekali lagi karena ini candle hari ini pun cukup tinggi ya penurunannya. Jadi buat yang short term trader, buat scalper hati-hati. Semua altcoin langsung merah nih kalau teman-teman lihat. Ini sebenarnya menunjukkan opportunity-nya harus analisa shortnya benar-benar kuat. Karena bisa jadi kemungkinannya nih kalau teman-teman lihat dia turun sampai sini kemudian nanti dibanting lagi ke atas. Nah, kalau teman-teman short di sini pasangnya di sini, ini bisa kena belum kena profit tapi malah nanti kena stop loss di atas gitu. Yang mana sekali lagi gua anjurkan atau gua sarankan teman-teman lakukan riset kalian sendiri gitu, atau tonton YouTube yang banyak lah gitu.
Jadi dari beberapa sumber ya. Oke. Jadi sekali lagi level yang paling kita bisa perhatikan, jadi ada di level sini, kemudian di level sini. Jadi kalau dia tembus di sini, kemudian dia setidaknya kemungkinan besar 60% gua rasa dia bakal mantul di sini. Atau setidaknya sideway dulu sebentar, baru dia naik lagi ke atas gitu. Karena support di sini tuh cukup kuat ya, di 37 dan 38 ribu dolar itu cukup kuat sekali. Jadi bisa menahan gua rasa pergerakan Bitcoin yang mana nantinya bakal naik dulu sementara. Nah, setelah dari situ baru kita lihat price actionnya ya. Setidaknya kenaikannya at least sampai 41 ribu dolar. Nah, itu baru kita bisa lihat ya. Kayak gini kan 41 ribu dolar. Terus dia ngetes ke 42.900, tapi dia fake out ya di sini. Jadi gagal gitu. Yang mana ini hitungannya nggak berhasil tembus ya. Jadi cuma naik doang sebentar. Ya teman-teman juga mungkin kalau yang trader-trader nggak sempet take profit, atau udah kalau take profit nggak terlalu signifikan ya gue rasa. Oke, gitu aja dulu video hari ini. Jadi simple aja. Pesan gue adalah hati-hati karena teman-teman lihat di sini candlenya mengerikan ya. Dia sebenarnya doji, harusnya kalau doji ini reversal ya, tapi dia nggak perform langsung. Mungkin dia nanti balik lagi ke atas dan bakal balik ke sini. Kita harus lihat time frame 15 menit, kemudian 1 jam, kemudian 4 jam baru bisa kita lihat sebelum candle tutup di besok ya jam 7. Oke, gitu aja di video kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa sekali lagi di subscribe channel Sisi Lain Pekerja. Kemudian silahkan komen-komen di bawah jika ada saran-saran video atau pertanyaan. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.